Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Cell Model dan Twisties yang beranggotakan Andini Agusfira, Destia Pratiwi, Dea Amanda, dan saya sendiri Rizky Arditya Kurniawan. Yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Cell Model. Cell model adalah suatu diagram praktis yang menggunakan blok-blok menggambarkan komponen-komponen yang berbeda dari faktor manusia. Sel model sangat membantu dalam memahami faktor manusia. Sel model dapat dibangun secara bertahap, satu persatu, dengan menggambarkan hubungan antara komponen-komponen yang berbeda tersebut. Oleh karena itu, sel model memungkinkan kita untuk mengubah pola pikir kita secara bertahap. Nah, ini kan ada gambarnya, terdiri dari sel, yang S itu artinya software, H itu artinya hardware, E itu environment, dan L itu liveware. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Edwards pada tahun 1972 dan kemudian dimodifikasi oleh Hopkins pada tahun 1975. Dengan merubah diagram untuk menggambarkan konsep tersebut, manfaat sel model adalah merubah paradigma atau cara pandang kita terhadap manusia sebagai tenaga kerja atau bagian dari sistem. Selanjutnya akan dibacakan oleh Destia. Penjelasan sel model. Sel model ini memiliki beberapa penjelasan, yaitu pertama ada central lever. Central lever dalam pusat diagram sel adalah manusia. Posisi paling kritis sekaligus paling fleksibel. Manusia memiliki jangkauan kapasitas yang sangat besar antara manusia satu dengan manusia yang lain, serta manusia memiliki banyak keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, blok atau bagian-bagian di sekitar lever lah yang harus disesuaikan kemampuan serta keterbatasan dari center lever, sehingga sebuah sistem kerja yang efektif dapat tercapai. Yang kedua itu ada lever atau software. Hal ini membahas cara-cara bagaimana manusia berinteraksi dengan komponen yang bersifat non-fisik seperti prosedur, checklist, aturan-aturan lainnya yang berisi simbol-simbol, istilah, dan layout, yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman manusia atau pekerja pada saat memahami maksud dari komponen non-fisik tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran atau pemahaman yang dapat menimbulkan celaka atau kerugian yang bersifat fatal. Simbol-simbol yang sederhana saja dapat membingungkan apalagi tidak memiliki penjelasan yang dapat dipahami dengan mudah oleh para pekerja. Yang ketiga ada lever atau hardware. Saat manusia bekerja, tentu ada interaksi dengan peralatan atau benda fisik yang digunakan untuk mempermudah pekerjaannya. Benda fisik atau peralatan ini bisa kita sebut sebagai hardware. Hardware ini didesain sedemikian rupa sesuai dengan bentuk tubuh, kemampuan atau nalar manusia, maka dari itulah pentingnya desain dari hardware dengan mempertimbangkan faktor manusia. Yang keempat ada lever atau environment. Environment atau lingkungan bisa berupa elemen alami seperti cuaca, suhu, jarak pandang, dan dapat juga mencakup hal-hal merupakan buatan manusia, seperti ruang terbatas atau confined space, kebisingan, dan tingkat percayaan. Kondisi lingkungan dapat mengakibatkan sebagai masalah faktor manusia, seperti kelelahan, stres, kurang fokus, dan tingkat konsentrasi yang buruk. Masing-masing elemen ini semuanya memiliki dampak negatif pada seseorang yang melakukan pekerjaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Amanda. Dan terakhir mengenai penjelasan sel model, yaitu lever-lever. Interaksi lever ada interaksi di antara manusia, Civil Aviation Authority 2002. Pekerja dalam hal ini adalah pusat lever dan lever di prefer adalah manusia lain, seperti kolega, pelanggan, dan supplier yang berinteraksi dengan pekerja saat bekerja. Lever meliputi semua metode interaksi manusia, bukan hanya face-to-face, misalnya radio, email, dan sebagainya. Pada interaksi lever-lever diperlukan kepemimpinan, kerjasama antara anggota-anggota tim, serta interaksi teamwork dan interpersonal yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Swiss-cheese. Swiss-cheese model adalah suatu model yang digunakan untuk menganalisis risiko dan memanajemen risiko sistem manusia. Model ini meliputi urutan kegagalan manusia menuju ke arah suatu kecelakaan atau suatu kesalahan.
Teori ini dikemukakan oleh psikolog Britania bernama James Risen pada tahun 1990. Teori ini telah tersebar luas dan penggunaan di pelayanan kesehatan, ilmu penerbangan, keselamatan industri, dan dalam pelayanan organisasi-organisasi penting. Swiss model digunakan untuk menganalisis major accident dan kegagalan sistem yang cenderung terjadi karena beberapa sebab atau kesalahan-kesalahan kecil yang membawa ke arah bahaya bahkan kecelakaan. Swiss model berhubungan dengan gagal aktif dan gagal laten. Gagal aktif terjadi pada saat adanya kontak antara manusia dan beberapa aspek. Contohnya, hubungan antara manusia dengan mesin. Sedangkan gagal laten merupakan kondisi kesalahan yang lebih baik tidak terlihat ataupun kurang terdeteksi pada organisasi maupun pada desain yang dapat menyebabkan kerugian. Selanjutnya, Andini Agusfira. Di sini saya akan menjelaskan terdapat 4 tingkatan kesalahan manusia dan setiap tingkatan mempengaruhi tingkatan-tingkatan setelahnya menurut Rison. Yang satu, organisation influencer, pengaruh perorganisasian dan kebijakan manajemen dalam terjadi accident. Manajemen tertinggi di sebuah organisasi pada sebuah tempat kerja adalah pemimpin tertinggi dari perusahaan tersebut. Sebagai pembuat kebijakan dalam organisasi, kebijakan tersebut merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan atau goal dari organisasi. Contohnya, sebuah organisasi atau manajemen memerintahkan bawahannya untuk membeli peralatan tanpa memeriksa aspek keselamatan bagi pekerjanya, sehingga membuat para pekerja banyak terjadinya accident. 2. UNICEF supervision atau pengawasan yang tidak baik. Pengawasan tidak hanya dilakukan dengan berinteraksi antara supervision atau manajer dalam bekerja, tetapi bisa juga memperhatikan terkait dengan izin kerja, prosedur dalam melaksanakan pekerjaan, melihat kompetensi pekerja sebelum memulai pekerjaannya, memberikan arahan kepada para pekerja cara bekerja yang benar, secara etika bekerja yang baik dalam melakukan pekerjaan. Tiga, precondition for UNICEF accident. Kondisi yang mendukung munculnya UNICEF accident, kondisi ini kalau digambarkan bahwa suatu pekerjaan yang akan dijalankan tidak sesuai dengan standar maupun prosedur yang ada. Contohnya, sesuatu peralatan dibeli tidak sesuai dengan peruntukannya. 4. UNICEF accident, perilaku atau tindakan yang tidak aman yang dilakukan dan berhubungan langsung dengan terjadinya accident. Hal ini dilihat dari seorang di saat dia mengeksekusi pekerjaannya, bahwa dari awal sudah tahu kondisi tidak aman, namun yang bersangkutan tetap menjalankan, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.